yang ada yang dua kata bahasa dasar, yaitu gijon yang artinya sebelum dan jimotada yang artinya tidak bisa. Teman-teman aku yang lain nanti bakal membahas tentang dua pelajaran. Yang pertama, Junal Wajibon Bagio yang artinya mempelajari aktivitas akhir pekan dan tata bahasa dasar. Yang kedua, Jumare Boto Moso Haseo yang artinya apa yang biasanya kamu lakukan itu. Nah, nanti selanjutnya bakal dibahas sama teman-teman aku ya. Bye-bye. Di sini saya akan menjelaskan dari dialog ini. Kita bisa belajar bagaimana menyatakan aktivitas yang sudah dilakukan atau dalam bahasa tata Korea disebut bentuk lampau. Yang pertama, pertanyaan bentuk lampau sopan, yaitu Walil hasosoyo adalah bentuk sopan dari apa yang kamu lakukan di masa lalu. Kata kerja asalnya adalah hada, yaitu melakukan, berubah menjadi hasosoyo karena bentuk lampau dan honorific. Yang kedua, menjawab dengan dua aktivitas, sancakel hagoji beso suyosoyo, artinya saya jalan-jalan dan istirahat di rumah. Di sini digunakan partikel hago untuk menghubungkan dua kegiatan. Lalu menyebutkan hari dan aktivitas. Toyoirenen suyogel hago ilyoirenen takgurel chosoyo. Berarti Sabtu saya berenang, Minggu saya main pingpong. Kata kerja cida atau memukul dipakai dalam bentuk lampau yaitu chosoyo karena untuk aktivitas seperti bermain pingpong. Kesimpulannya, untuk menyatakan aktivitas lampau, kita bisa menggunakan bentuk osoyo atau asoyo. Untuk menggabungkan dua kegiatan, kita gunakan partikel hago. Dalam percakapan sopan, kita juga perlu memakai bentuk honorific seperti hasosoyo. Keterangan waktu seperti jinan jumar atau akhir pekan lalu atau nama hari sangat membantu memperjelas waktu aktivitas. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan belajar kosakata olahraga dalam bahasa Korea. Ada tingkah kelompok, yaitu ada kata kerja cida atau memukul seperti tenis, daku, dan golf. Yang menggunakan kata tada atau menaiki seperti sepeda dan ski. Dan yang menggunakan kata hada atau melakukan seperti taekwondo, basket, dan volley. Contohnya yaitu seperti Jonghui, Wei si jinan jumare moel hasesoyo. Jonghe, Wei, kamu ngapain weekend kemarin? Wei, sak hakel hago jip eso swi esoyo. Jonghui sinonyo. Wei, jalan santai dan istirahat di rumah. Kamu sendiri, Jonghe? Jonghui, toyoirenon soyonggol hago ilyorenon takakel chasoyo. Jonghe, Sabtu saya berenang, Minggu main tenis meja. Nah, kosakata dalam kegiatan tersebut yaitu ada sansake atau yaitu jalan santai, yang kedua ada suida yaitu istirahat, ada suhyong yaitu berenang, dan taku yaitu tenis meja. Nah, dalam dialog ini melatih penggunaan kalimat masa lampau dan menyebutkan kegiatan akhir pekan. Terima kasih. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke tata bahasa pertama, yaitu gijone, yang artinya sebelum. Pola ini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan dilakukan sebelum kegiatan lainnya. Cara membentuk kalimat gijone, yang pertama, ambil bentuk dasar atau kata infinitif atau kata kerja. Yang kedua, hilangkan akhiran da dari kata kerja tersebut. Yang ketiga, tambahkan gijone setelah kata kerja tersebut. Contoh kalimat di sini, yang pertama, Yongwarel bogi jono yamarel hayo, artinya sebelum menonton film saya memesan tiket. Kata menonton film dalam bahasa Koreanya yaitu Yongwa boda. Kemudian dirubah, ditambahkan dengan kata gijono yang menjadi bogi jono, artinya sebelum menonton. Kemudian ditambahkan yamai hada, artinya memesan tiket. Gijone sering digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menunjukkan urutan waktu ataupun aktivitas. Bisa digunakan dalam situasi formal maupun informal. Terima kasih. Selanjutnya, penjelasan dari tata bahasa jimotada atau tidak bisa. Tata bahasa jimotada digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang tidak bisa melakukan suatu kegiatan.
Untuk pola kata kerjanya, untuk polanya yaitu kata kerja bentuk dasar ditambah kata jimotada. Seperti contoh yang pertama, kata suyonggel heyo yang artinya saya berenang menjadi suyonggel haji moteo yang artinya saya tidak bisa berenang. Contoh yang kedua yaitu takurel ceyo yang artinya saya tidak bisa tenis meja menjadi takurel chiji moteo yang artinya saya tidak bisa tenis meja. Contoh yang ketiga yaitu unjonel heyo yang artinya saya menyetir menjadi unjonel haji moteo yang artinya saya tidak bisa menyetir. Struktur ini penting untuk menyampaikan ketidakmampuan dalam berbahasa Korea secara sopan dan tepat. Sebagai penutupan pembelajaran hari ini, kita telah mempelajari berbagai ungkapan yang berkaitan dengan aktivitas akhir pekan dalam bahasa Korea. Kita mengenal beragam kosakata olahraga seperti suyong berenang, takku tenis meja, swida istirahat, hingga sancek jalan santai, serta memahami bagaimana kata kerja digunakan sesuai konteks kegiatan tersebut. Tak hanya itu, kita juga mempelajari dua pola tata bahasa penting, yaitu gijone untuk menyatakan sesuatu yang dilakukan sebelum aktivitas lain, dan jimut tada untuk mengungkapkan ketidakmampuan dalam melakukan suatu hal. Semua itu sangat berguna untuk memperkaya kemampuan berbicara dan menulis dalam bahasa Korea. Semoga materi hari ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memotivasi kalian untuk terus berlatih dan menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Jangan takut untuk mencoba, karena dengan latihan yang konsisten, kalian akan semakin percaya diri. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan seperti biasa,